Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Hashim. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita sebelum memulai acara, kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara sampai nanti hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelepasan purna tugas rekan kerja kami sekaligus sahabat kami, beliau yang kami hormati Sri Budi Utami SPD MPD. Kami mohon kiranya ya Allah acara ini berada dalam ridho-Mu. Allahumma ya Allah, tiada terasa masa bakti beliau Ibu Sri Budami SPD telah berakhir bulan ini. Allahumma ya Allah, kami sangat menghormati beliau, kami sangat bangga dengan beliau, kami merasa mendapat bimbingan dari beliau selama beliau mengabdi bersama-sama kami. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah acara purna tugas ini sebagai pelepasan secara formal semata. Jadikanlah acara pelepasan purna tugas ini sebagai perpisahan dalam makna organisatoris semata. Biarkanlah hati kami tetap menyatu dengan beliau ya Allah. Allahumma ya Allah, peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami dengan beliau. Langgengkanlah keakraban di antara kami dengan beliau, serta jadikanlah hubungan selanjutnya antara kami semua dengan beliau sebagaimana hubungan kami saat ini yang penuh kedamaian dan kehangatan. Allahumma ya Allah,
Limpahkanlah kepada beliau berdua khususnya, juga kepada para tugas yang terlebih dahulu memasukinya, kesehatan, umur yang panjang, kehidupan yang penuh barokah, ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah pula kepada kami segenap keluarga besar PKPLK Kota Probolinggo yang masih aktif, taufik, hidayah dan kesehatan, serta umur yang panjang sehingga mampu mengemban amanah melanjutkan tugas hingga akhir masa pensiun nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa saudara kami seiman, dan kumpulkanlah kami dalam keadaan satu keimanan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua MKKS PKLK Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah PKLK Sekota Probolinggo, yang kami hormati Ibu Ketua KKG PKLK Kota Probolinggo, beserta Bapak, Ibu Guru, dan karyawan PKLK Sekota Probolinggo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua KKG PKLK Kota Probolinggo. Kepada Ibu Endang Sulistiawati SPD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Ibu Ketua MKKS PKLK Sekota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah PKLK Sekota Probolinggo, wabil khusus yang kami hormati Ibu Sri Budi Utami SPD MMPD, karena sudah tidak masuk kepala sekolah Ibu. Dan yang kami hormati pula undangan khusus dari Capdin, serta Bapak Ibu Guru PKLK Sekota Probolinggo beserta karyawan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali setelah sekian lama kita vakum tidak mengadakan pertemuan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita hari ini yaitu acara spesial, acara khusus sesuai dengan judulnya, yaitu pelepasan pertemuan rutin ditambah pelepasan dan perpisahan. Di sini ada Ibu Sri Budi Utami yang sudah purna, dan nanti kita juga melepas teman kita yaitu Bapak Sadibowo dan Ibu Rica. Bapak Sadibowo pindah tugas ke SMK 1 Sumber AC dan Ibu Rica pindah tugas ke Capdin.
Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas partisipasinya, sehingga acara kita ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, saya minta maaf karena sudah hampir 1 tahun ini kita vakum tidak mengadakan pertemuan, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan sampai saat ini pun belum berakhir. Karena itu pertemuan kita ini yaitu pertemuan masih di masa pandemi, kita tetap melaksanakan prokes, tetap memakai masker. Tolong ibu-ibu maskernya Bapak Ibu jangan dilepas ya, jaga jarak dan sesering mungkin mencuci tangan. Karena kita kumpul ini yang katanya rawan ya kalau kita tidak pakai masker ya, karena itu tetap meskipun ngomong masker tetap kita pakai. Bapak Ibu, ini nanti ada pada acara ini kita tidak membahas masalah materi tentang ABK, tetapi khusus saat ini kita mengadakan acara spesial tadi, yaitu acara pelepasan dan perpisahan ini. Karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Sri Budi Utami yang telah mengabdikan dan mendedikasikan ilmunya di dunia ke-PLB-an di Probolinggo ini kurang lebih selama 30 tahun lebih nggih Bu nggih. 38 tahun, hampir 40 tahun, karena sejak diangkat pertama kali pengangkatan Bu Sri Budi Utami ini sudah bertugas di Probolinggo ini sampai pensiun, sampai masa purnanya. Karena itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas nama dunia pendidikan PKLK Ibu Budi. Semoga ilmu yang telah diberikannya membawa manfaat dan membawa kemajuan pada dunia pendidikan PKLK ini. Dan Bu Budi saya ucapkan selamat karena sudah lulus menempuh ujiannya, sudah lulus mengemban amanahnya di dunia pendidikan PKLK ini, dan Ibu masih diberi panjang umur sampai saat ini, karena kita yang belum tentu kita sampai ke sana Bu. Karena saya ucapkan selamat kepada Ibu Sri Budi Utami, dan juga saya meminta maaf atas nama pribadi dan atas nama semua anggota KKG, karena selama hampir 40 tahun ini kita bekerja bersama-sama, kita berkumpul, kita 38, hampir 40 tahun kurang loro Bu dia. Tentunya banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan, karena itu kami semua mohon maaf Ibu Budi, tolong diikhlaskan. Dan saya mengharap Ibu, meskipun Bu Budi sudah pensiun, kita tetap mengharap partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung demi kemajuan pendidikan PKLK kita. Terutama saya berharap, karena Ibu Budi ini, Bapak Ibu Budi ini keluarganya mempunyai perusahaan, yaitu perusahaan garmen yang selama ini telah menampung lulusan PKLK terutama di Kota Probolinggo ini. Karena itu untuk ke depan meskipun Ibu sudah sudah purna Bu, saya tetap berharap anak-anak kita, lulusan kita tetap tertampung di perusahaan garmen Ibu Budi. Dan kami doakan semoga perusahaannya semakin besar dan tambah bermanfaat untuk anak-anak ABK. Karena di Kota Probolinggo ini yang sebagian besar karyawannya menerima anak-anak ABK adalah di perusahaannya Ibu Budi, perusahaan garmen Ibu Budi. Alamatnya wonten pundi Bu? Alamat perusahaannya? Sumber Taman ya? Oh, ada di Sumber Taman, ada di Gedung Asem. Mudah-mudahan bisa membuka cabang-cabang yang lain sehingga anak-anak ABK yang telah lulus SMA bisa tertampung di perusahaannya Ibu Budi
dan anak-anak bisa mandiri secara ekonomi. Sedangkan nanti ada lagi perpisahan dan pelepasan untuk Bapak Sadi dan Ibu Ica. Kami semua berdoa semoga Bapak dan Ibu kerasan di tempat baru dan di sana lebih baik insya Allah. Seperti Pak Sadi lebih dekat dari rumahnya, tempat kerjanya sekarang. Bu Ica mungkin juga lebih dekat, didekatkan aja kalau tidak lebih Bu Ica ya. Semoga kerasan di tempat yang baru. Dan kepada Ibu Budi, meskipun kita sudah tidak sewadah lagi, Bu, mohon hati kita tetap, hubungan silaturahmi kita tetap saling bertegur sapa, dan kami mohon mungkin ada Bapak Ibu atau kami sendiri yang kurang tepat, kami menerima saran dari Ibu dan mungkin sangat mengharapkan, karena ini kita menganggap Ibu adalah saat ini adalah orang yang tertua di sini. Mungkin cukup itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Sri Budi Utami SPD MMPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua MK 3S, kepada yang terhormat Ibu Ketua KKG PKPLK Sekota Probolinggo, kepada yang terhormat yang mewakili Bapak Kacabdin, Bapak Hari, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SLB Sinar Harapan 2, kepada yang terhormat Ibu Kepala SLB Sinar Harapan 1, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SLB PGRI, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru PKPLK Sekota Probolinggo, dan selamat datang pada Bapak Sadi Bowo dan Ibu Ica. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga pada hari ini kita semua bisa menghadiri acara di ruangan ini. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, di mana beliau menuntun kita menuju ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara kata-kata yang harus saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih saya kepada Ibu Ketua K3S, Ibu Ketua KKG, dan Ibu Bapak Guru semuanya atas terlaksananya acara ini. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sepertinya banyak Bapak Ibu guru yang baru. Mungkin Bapak Ibu yang baru belum kenal saya.
saya perkenalkan sekalian pamit nanti ya Bu. Barangkali karena banyak yang belum kenal. Baiklah, saya memperkenalkan diri, nama saya Sri Budi Utami, Bapak Ibu guru yang baru. Barangkali ketemu saya di jalan, mohon saya ditegur. Sopo kata dia. Dan perlu saya sampaikan sejarah singkat saya mengabdi di SLB sudah 38 tahun. Pada tahun 1983 saya mulai mengajar di SLB Sinar Harapan, SLB satu-satunya di Kota Probolinggo. Waktu itu dipimpin oleh Bapak Rahmat Maksum almarhum. Pada tahun 1992 perubahan lembaga yaitu SLBB dan SLBC. SLBB yang menangani anak-anak yang hambatan pendengaran, yang SLBC hambatan berpikir. Waktu itu saya ditempatkan di SLBC, yaitu yang menangani anak-anak yang hambatan berpikir. Waktu itu dipimpin oleh Ibu Suhartini, SLBC. Untuk SLBB dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz Muslik. Pada tahun 2004, untuk lembaga dipisah lagi, yaitu TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Untuk TKLB dipimpin oleh almarhum Ibu Haja Sri Khotimah. Untuk SDLB dipimpin oleh Ibu Haja Sri Umiati. Untuk SMPLB dipimpin oleh Ibu Suhartini. Untuk SMALB dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz. Pada tahun 2011 Bapak Abdul Aziz purna tugas. Saya diberi amanah di SMALB mulai tahun 2011 sampai 2019. Untuk tahun 2019 ada perubahan nomenklatur, yaitu menjadi SLB Sinar Harapan 3. Jadi sampai tahun 2021 saya mengabdi di SLB Sinar Harapan tugas sampai purna tugas. Begitulah sejarah saya selama saya mengabdi di SLB Sinar Harapan 3. Dan saya mau pamit karena per tanggal 1 Maret kemarin saya sudah purna tugas. Tidak ada kata-kata yang saya sampaikan, hanya ucapan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Apabila ada tingkah laku, ucapan-ucapan saya yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon barangkali ada kegiatan apa, mohon saya bisa diilingi. Kiranya cukup sekian.
Untuk tadi katanya Bu Endang memberi ke Bapak Ibu guru, saya pesan satu cuma mengajar di SLB itu dengan ikhlas dan sabar, itu saja Bu, selama 83 tahun. Kiranya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Budi. Semoga pesan-pesan dari Ibu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan Ketua MKKS PKLK Kota Probolinggo kepada Ibu Dia Utami SPD MMPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Bu Holifah. Sudah memenuhi undangan Bu ya. Sepertinya nanti saya akan lagi. Mari kita panjatkan syukur puji syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan untuk dapatnya menghadiri kegiatan rutin KKG yang selama 1 tahun mungkin ya Bu ya. Saya kira 1 tahun persis kita vakum. Saya masih ingat bulan Maret tahun 2020 kita sudah mulai vakum. Yang saya hormati Ketua KKG beserta staf beserta pengurusnya PKLK Kota Probolinggo. Yang saya hormati Bapak Capdin atau yang mewakili Todongan. Maaf ya dari ya, mudah-mudahan sungguhan jadi Capdin. Yang saya hormati Ibu-ibu KS PKLK Kota Probolinggo, dan yang saya hormati juga teman-teman anggota KKG PKLK Kota Probolinggo. Ini memang sesuai dengan apa Bu? Maaf ya Bu Putih ya. Saya tempo hari memang sama Bu Putih, opo-opo ae Dek, anu. Kita tuh enggak mengadakan perpisahan, cuma kegiatan KKG kok kangen sama teman-teman Bu Budi. Jadi kebetulan aja Bu Budi pernah tugas, akhirnya sampai saat itu jadi dengan adanya kegiatan ini saya bilang ke Ketua KKG, Bu Endang, gimana kita sudah kangen sama teman-teman, kita kumpul-kumpul yuk untuk melepas kangen yang selama 1 tahun kita vakum. Sekalian kita undang Bu Budi karena pada waktu bulan Maret itu Budi sudah purna tugas, sudah istirahat di rumah, sudah menikmati, mensyukuri nikmat Allah yang mungkin selama beliau masih bertugas mulai pagi hingga siang sibuk di kegiatan rutinnya sebagai guru atau sebagai kepala sekolah di SLB Sinar Harapan 2, Harapan 3, maaf. Jadi ayo kita sisipkan. Saya sekali lagi mohon maaf tanpa Bu Budi, memang kita pernah dulu 1 tahun yang lalu kan nggak salah. Kita memang sudah ingin punya niatan untuk perpisahan keluar daerah, atau ada yang bilang minta ke Jakarta, ada yang bilang minta ke Bandung, ada yang minta ke Jogja. Akhirnya pada waktu itu memang kita sepakat, ya wes, ayo kita nanti sama-sama antara Pak Heri, aku dan jenengan. Saya memang pernah bilang seperti itu. Ya kebetulan tahun ini Bu Budi, tahun berikutnya tahun 2002 nanti saya dengan Pak Heri menyusul. Kurang 1 tahun lebih 2 bulan ya Pak ya. Yang jelas bulan Mei
2022 itu nanti saya sama Pak Heri sudah nututi Bu Budi. Mudah-mudahan sampai saya purna tugas sama Pak Heri masih diberi kesehatan, jadi bisa nutuk sampai kita purna. Dan harapan saya sama teman-teman sama Pak Heri mungkin kita bisa istirahat, mensyukuri, menikmati, dan mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dekat, karena ada waktu ya Pak ya Bapak Ibu ya, ada waktu untuk ke sana sebelum kita untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Dosa-dosa kita itu banyak ya, mudah-mudahan dalam kita purna tugas nanti seperti Bu Budi dalam purna tugas bisa lebih dekat lagi dengan Allah, dan bisa, kalau saya bisa bertobat Bu ya Bapak ya, karena saya merasa dosa-dosa saya banyak besar. Tapi semua orang itu pasti punya dosa, dan kita pergunakan kesempatan itu untuk memohon kepada Allah dan memohon maaf untuk dimaafkan semua dosa-dosa kita. Itu Bapak Ibu ya. Jadi semakin lama ini mulai Bu Budi nih, tahun 2021 ada Bu Budi, 2022 saya sama Pak Heri, 2023 ada Bu Pre, 2024 Bu Endang. Bu Endang sama Bu Elok ya kalau kita. Bu Endang, tahun 2025 mungkin Bu Yanti. Nah, jadi untuk mulai Bu Budi, diawali dengan Bu Budi ini tiap tahun langsung yang tua-tua ini sudah waktunya sudah purna tugas. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang nanti purna tugas masih diberi sampai batas waktunya dan tetap sehat. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bu Budi saya mohon maaf, insya Allah nanti kalau pandemi ini sudah menjauh, sudah pergi atau sudah pulang, karena di YouTube itu bilangnya sudah pulang gitu ya Bu ya. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan kita merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu nanti kita kemana, kita juga nggak janji, tapi harapan ada ya. Itu nanti mau ya Mbak ya, saya undang seperti Mas Hari itu loh, Mas Anu tetap ayo melok yuk mau gitu. Ya itu, jadi contohnya Bu Budi ya, memang dalam akhir-akhir 2 tahun ini provinsi tidak mengadakan kegiatan apa Bu, halal bihalal, mungkin juga sampai tahun 2021 ini nanti enggak. Barangkali nanti teman-teman tuh ada kegiatan, Bu Budi diajak sambil reuni Bu ya, mau. Jadi walaupun sudah purna tugas, tapi tetap silaturahmi tidak boleh putus. Jadi kita hanya tugasnya aja Bu Budi yang sudah putus, yang sudah purna, tapi silaturahmi dan pikiran mengenai atau tentang ke-PLB-an kalau kita tidak tahu, terutama saya kalau kurang pokoknya saya kalau butuh ke Bu Budi mau ya Bu ya, nerima ya Bu ya. Saya kira teman. Terus yang terakhir saya pribadi dan teman-teman, apabila selama bergaul dengan Bu Budi ada kata-kata yang khilaf, ada tingkah laku kita yang tidak berkenan di Bu Budi, selama kita di keluarga PKLK Kota Probolinggo, sebetulnya juga saya itu kenang-kenangan sama Bu Budi banyak banget, bertiga, Pak Heri, Bu Budi, saya, dalam satu atap saat-saat kita masih di asrama ya Pak ya. Kita juga mulai betul juga berdirinya SLB itu tahun 1981 kalau nggak salah ya Pak ya. Pada waktu itu masih Ibu Wali Ketua Yayasannya Bu Juwito, beliau alhamdulillah sangat sabar dan peduli pada anak-anak kita, anak-anak PKLK saat itu. Dan pada waktu itu
berdirinya SLB yang ada di Jalan Mawar, satu-satunya SLB di Kota Probolinggo yang didirikan oleh Yayasan Dharma Wanita pemerintah Kota Probolinggo dengan berjumlah 3 guru kalau nggak salah Pak ya. Ya, 21 siswa dengan 3 Pak Rahmat Maksum Bu selaku pendiri dengan Pak Naryo, tapi akhirnya Pak Naryo ditarik ke kabupaten kalau masalahnya beliau adalah orang kabupaten. Akhirnya itu datanglah Bu Har sama Bu Sri Khotimah sekitar tahun 1980. 1881 ya Pak Riza. Iya. Terus Bu Umi yang tadinya beliau karena orang Probolinggo Jalan Terate asli. Beliau saat itu ngajar di Tulungagung dengan surat permohonan dari Ketua Yayasan untuk provinsi. Bu Sri Umiati bisa sementara tidak munasib Bu ya, bisa mengajar di SLB Sinar Harapan. Saat itu masih SLB Sinar Harapan gitu aja, jadi masih BC, masih jadi satu kepala sekolah. Tidak lama beliaunya diangkat mutasi ke kita. Selanjutnya Bu Budilah datang. Saya dulu sebenarnya, tapi saya hanya membawakan surat tugas dari provinsi yang diterima oleh Bu Wali karena saat itu beliaunya meminta guru dari provinsi khususnya untuk PKLK. Jadi datanglah saya selama 2 bulan. Bu Buti datang dengan membawa SK Cabek. Akhirnya saya bersahabat dan saat itu kita sama-sama orang merantau, Bu Sri, Bu Har, Bu Buti dan saya sendiri. Saya pergi ke SGWLB menanyakan ijazah, ketemulah Pak Heri. Saya bilang ke Pak Heri, pada waktu saya masih nguku ya Bapak Ibu ya, Her, aku di nang SLB Sinar Harapan, Her, Kota Probolinggo, awakmu nanti, saya masih ingat itu. Oh, awakmu nang kono, iyo, tapi jane aku wedi Her, kayak kono kok nang disantet, saya bilang gitu pada waktu itu memang. Terus akhirnya saya dikasih alamatnya Pak Heri. Alamatku nang kene. Oh iya sudah. Akhirnya hari Minggu, kalau enggak saya hari Minggu kita kemana-mana masih jalan kaki ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan gaji yang sekian 15.000 kalau enggak salah gaji saya. Bu Budi juga mungkin kan masih 21 kalau enggak 17. Oh 40. Ya itu. Akhirnya saya sama beliau berlima sama Pak Moksin kalau enggak salah. Nunggu di depannya, katanya di depannya pabrik es. Jadi saya nunggu dokar dari pabrik es itu enggak datang. Iki ya opo ceritanya, belum ada HP saat itu. Akhirnya Pak Heri enggak tahu kemana naik sepeda unta, ketemu Her tuh. Itu Pak Heri mungkin mau ke SLB tapi masih sungkan ya. Terus saya pas di depan sama Bu Har, Her mampiro, saya bilang gitu. Akhirnya beliaunya itu mampir ya. Pak Heri sepedaan dari Kademangan sampai ke SLB Sinar Harapan. Lama-lama sambil menunggu asrama buka bulan Oktober ya Mbak itu ya. Bulan Oktober kalau nggak salah, tapi tahunnya lupa saya. 80. Oh 84. Akhirnya saya bertiga di sana, di Pak Heri gajinya saat itu 5.000, aku ingat banget itu 5.000. Saya bilang, Her nek banmu kempos ya apa Her, aku no. Ya disurung katanya gitu. Tapi alhamdulillah terus akhirnya kita mungkin dari Bu Wali dan teman-teman saat itu kita berlima kasihan mungkin ya, akhirnya kita menjaga anak-anak di asrama bertiga, saya sama Bu Budip satu kamar, Pak Heri di kamar sebelah. Maaf ya saya nggak satu kamar sama Pak Heri tapi satu atap itu ya. Sudah bertahun akhirnya datanglah Bu Endang mutasi, Bu Pre mutasi, ada tambahan baru Bu Elo, Bu Yantis, akhirnya jadi banyak
Itu riwayatnya. Kadang-kadang saya juga kalau makan bertiga, katanya Pak Heri, jangan ini kurang asin, iya iku uyahe gitu. Jadi kalau mau makan pagi itu sambil jog-jogan, Pak wis mari, wis ayo tak enteni maem bareng gitu Bu. Itu mulai kita masih bujang, kita bertiga. Setelah saya keluar dari asrama nikah, perpisahan ya untuk nikah, otomatis saya keluar dari asrama. Pak Heri, saya, Bu Putih, bertiga. Ini yang keluar terakhir Pak Heri, langsung disusul Bu Yanti kalau nggak salah. Ya Bu Yanti ya, di asrama. Jadi di asrama itu banyak riwayat Bu ya. Riwayatnya banyak banget Bu Pri. Iya. Iya, riwayat tempo dulu. Jadi kalau kita mengingat itu, aduh, kepingin kalau memang waktu itu bisa dilewati ya. Gitu. Akhirnya lama-lama Pak Ajis mutasi ke Probolinggo, Bu Endang mutasi, Bu Pri, akhirnya banyaklah teman-teman kita. Jadi tidak, saat itu memang banyak yang kesulitan. Bahkan ada anak di asrama itu ada yang kandil Pak Heri, ada yang kandil Ika, adiknya kepala sekolah Bu itu Bu ya, putranya Bu Eni itu. Kalau saya pulang sama Bu Budi ngantar, saya belum sampai ke asrama lagi, ikannya itu sudah di asrama lagi. Akhirnya nggak jadi pulang. Tuh, itu riwayatnya. Jadi saya sama Mbak Heri, Bu Budi itu mulai bujang, sudah kecumpung di situ. Itu sampai sama suami. Iya. Dulu tuh kalau Bu ya, kalau mau pacaran diapeli itu Pak Anang Bu yang memberitahu, engko ojo apel, Bu Waline keliling. Nah pada waktu itu ada Bu Sugi ya Pak ya, Bu Sugi, Bu Haja, Dokter Ahmad itu gitu. Jadi lo tak cerita, no memang gitu kenyataannya. Itu Pak Heri malam minggu nggak nanti gak ono, katanya Bu Putih, Pak Heri apel dik. Pak Heri apel dik, balik tambah yo apel gitu. Itu riwayat saya pada waktu itu. Setelah itu kita sudah nikah, sudah bisa sendiri-sendiri, sudah bisa ke habitatnya masing-masing. Dilanjutkan Bu Yanti sama Bu Penny ya Bu saat itu. Bu Lestari, iya itu. Jadi teman-teman juga banyak yang sudah mutasi seperti Bu Bebet, Bu Emma, Bu Lestari itu dulu teman-teman kita. Jadi kenangan di asrama dan kenangan saat saya masih bujang. Jadi alhamdulillah dari situlah Mbak, apabila aku Pak Heri terutama yang satu atap dengan jenengan saat itu, kalau ada salah, kalau ada khilaf atau tingkah lakuku Pak Heri yang ditambah teman-teman selanjutnya mohon dimaafkan ya Heri ya. Itu riwayat saya sama Bu Budi, Pak Heri masih bujang dulu. Itu ya Bapak Ibu ya, semoga Bu Budi dengan purna tugas ini banyak waktu, bisa mensyukuri waktu, bisa mensyukuri rahmat dari Allah, bisa tambah ibadahnya karena sudah tidak mempunyai tanggungan yang diamanakan pada Bu Budi untuk sekolah PKLK yang di Kota Probolinggo, khususnya di SMA LB Kota Probolinggo. Bapak Ibu, saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Dan ini karena ini ada kegiatan MKS, saya baru di WA sama provinsi, diharapkan semua sekolah tidak ada terkecuali untuk mendaftarkan sekolah penggerak. Saat saya di WA dan saya telepon balik, saya sudah bilang laporan ke Kasih PKLK Kota Probolinggo Bu Iin bahwa yang bisa memenuhi syarat, karena syarat utama untuk menjadi sekolah penggerak atau kepala sekolah penggerak, kalau kepala sekolah penggerak atau sekolah penggerak, otomatis harus ada guru penggerak. Itu persyaratan umum. Yang pertama, usia tidak boleh lebih dari 56. Usia saya sudah 59, Bu Pri juga sudah 58.
kita percuma nanti untuk daftar toh ya juga ditolak. Jadi sementara itu tidak. Bu Budi saat itu sudah transisi purna tugas. Jadi mau menunjuk penggantinya, SK-nya belum ada ya Bu ya. SK dari yayasan sebagai pengganti Bu Budi juga belum ada. Makanya Bu Endang juga tanya, kok nggak ada serah terima atau berita acara dari Bu Budi ke penggantinya. Langsung saya jawab ke Bu Endang, kalau beliaunya pengganti Bu Budi sama yayasan belum bisa ditentukan atau belum ada SK dari yayasan. Jadi Bu Budi untuk serah terima itu kemana? Yang sebetulnya itu adalah tanggung jawab dari yayasan Bu Endang. Bu Endang juga, oh ya sudah. Ya saya bilang kalau ada kegiatan KKG karena vakum untuk melampiaskan kekangenan kita pada teman-teman, nanti insya Allah akan diisi pisah kenal sekedar mungkin Bu Budi pamitan dan kita itu ya Bu ya, itu. Jadi sekali lagi ini tadi Bu Holifah kemarin saya lihat memang di daftar sekolah penggerak dan guru penggerak itu Bu Holifah sudah terdaftar di situ. Saya langsung ke Pak Rudi bahwa di Probolinggo Pak, 1, 2 sekolah yang rawan untuk usianya sudah 56 ke atas. Walaupun di situ kemarin saya lihat ada yang usianya, tapi luar Jawa Bapak Ibu, usianya 58, 59, bahkan hampir 60. Itu masih mendaftarkan diri, tapi saat seleksi itu nggak mungkin akan di cover karena kepala sekolah penggerak dan guru penggerak, kalau saya pelajari dari diklat kemarin itu pendampingannya untuk kepala sekolah penggerak adalah 3 tahun. Makanya yang disarankan bisa diangkat kembali untuk tahun berikutnya, itu tujuannya. Terus untuk guru penggerak itu 9 bulan kalau nggak salah untuk pendampingan. Jadi kalau memang sudah ditunjuk dan lulus seleksi nanti, otomatis kepala sekolah penggerak, gurunya juga harus penggerak. Itu nanti bisa membuat kurikulum tersendiri untuk ditularkan kepada wilayah sekolah penggerak tersebut. Itu yang saya pelajari kemarin dari provinsi seperti itu. Jadi seperti saya nggak mungkin akan mendaftarkan sekolah penggerak atau kepala penggerak sekalian saya daftar 1 tahun dan setelah itu saya purna tugas, kan nggak mungkin. Jadi yang untuk persyaratan kemarin 56 ya Bu Pring ya, kalau nggak salah 56, usia 56 maksimal, dan nanti bisa diangkat kepala sekolah lagi untuk tahun berikutnya sampai umur 60, dan itu sudah matang dalam pembinaan sekolah penggerak atau kepala sekolah penggerak seperti itu ya. Jadi tadi kemarin itu saya di WA sama provinsi, Probolinggo Kota kalau hanya 1, yaitu saya jelaskan masalahnya 1 masalah usia, 2 sekolah itu terhambat masalah usia, yang 1 lembaga adalah masa transisi. Saya mau minta tolong Bu Mira ya Bu ya, karena beliaunya belum dapat SK dari yayasan ya Bu ya. Ya kalau daftar yang ditanyakan kan juga SK persyaratannya itu. Jadi takutnya yayasan segera membuatkan SK itu. Jadi alasan saya ke provinsi yaitu ke kurikulum ya Bu ya, ke kurikulum lembaga 1 adalah masa transisi itu. Jadi ini kemarin saya dikirimi dari provinsi, saya lihat Bu Holifah sudah masuk dalam daftar guru kepala sekolah penggerak, dan saya kira Bu Holifah sudah nututi. Sekarang mungkin Bu Holifah masih berapa tahun lagi, kalau beliau sudah lolos dari kegiatan dari
guru kepala sekolah otomatis tahun berikutnya beliau harus diangkat lagi untuk melanjutkan tugasnya itu tadi. Setelah itu mungkin terserah bisa dilanjutkan oleh kepala sekolah yang lain yang ditunjuk yayasan selanjutnya itu. Jadi minimal kepala sekolah itu 2 kali periode Bapak Ibu, minimal itu 2 kali periode. Karena satu periode tidak mencukupi hanya untuk diklat-diklat aja. Programnya banyak yang merupakan dari program Mas Menteri itu yang pertama. Jadi alhamdulillah ini tadi Bu Oliva sudah memenuhi undangan ke sana. Yang kedua, saya ucapkan selamat pada Pak Sadi. Alhamdulillah beliau usianya sudah mulai ya Bu ya, enggak mungkin usia itu tambah muda, yang jelas tambah tua, dan penyakit tambah mengintai kita setiap saat. Alhamdulillah beliaunya sudah dimutasi sama, makasih ya Mas Ari ya didekatkan dengan rumah di SMK Sumberase. Memang pada waktu itu pernah pada waktu kepala dinasnya Bu Sri, Bu Yuli, Bu Dia rumahnya Pak Sadi itu di mana? Saya bilang di Rumah Kembar Bu. Rumah Kembar itu mana? Itu saya dekat dengan mana ya? SMA apa SMK? Saya pada waktu itu nggak tahu Pak Sadi SMA apa. Pokoknya di situ ada Bu, sekolah menengah atas di Sumberase. Itu dekat sekali dengan rumahnya Pak Sadi. Ya sudah gitu aja Pak ya. Pada waktu itu Ibu tanya kalau Pak Robi sudah, ya sudah. Terus kok lama-lama nggak ya, sampai pergantian 3 kepala dinas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah keturutan ya Pak Sadi ya, rumahnya dekat, jalan kaki bisa. Ya, kalau Pak Sadi berangkat 5:30 nggak ada masalah karena dekat. Tapi pada waktu Pak Sadi di SLB Sinar Harapan 1 paling nggak berangkatnya habis sholat subuh jam 5 ya gitu. Jadi alhamdulillah kita syukuri Pak Sadi ya, kita bekerja di mana aja itu sama. Pokoknya kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, pasti cepat kita berbaur ya. Tidak ada tempat kerja yang istimewa, semua itu sama, tergantung pada diri kita itu ya. Jadi sekali lagi sangat selamat pada Pak Sadi, semoga kesehatan Pak Sadi tetap diberi kesehatan oleh Allah, sehat selalu itu. Yang kedua ini Bu Ica, saya juga kaget loh, Bu Ica kok ke Cabdin, kapan naik ketemu aku gitu. Ternyata juga alhamdulillah Bu Ica sekarang pindah ke Cabdin. Kita khususnya PKLK juga senang karena apa? Di Cabdin banyak saudara-saudara kita yang asalnya dari PKLK. Pertama Pak Hari. Aku kalau butuh apa? Ayolah Mas Hari. Kita nggak sungkan. Tapi kalau ke yang lain memang kadang-kadang masih ada sungkan ya, jaga jarak atau. Tapi kalau ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tadinya sudah kenal akrab, kita sudah nggak akan sungkan-sungkan gitu ya. Ya Mas Hari ya. Ya Bu Ica ya, saya butuh Bu Ica aku nih. Nah sekarang ada Bu Ica, ada Pak Agus. Jadi kalau seperti kapan itu Pak Agus absennya kok gini, ya apa gitu Pak Agus? Ya kan kita akrab. Masalah kita tanya pada Bu Feni karena ketenagaan adalah Bu Feni sama Mas Dika. Kadang-kadang Bu Feni banyak tamunya, jadi saya mau tanya sungkan. Pak Agus sebetulnya juga banyak tamunya, Pak Hari juga banyak tamunya. Tapi walaupun banyak tamunya, tapi kalau kita sudah kenal akrab, ya lebih mudah. Urusan kita lebih mudah, ya Pak Heri ya. Makasih sebelumnya pada Pak Heri, Bu Ica, dan ini teman kita satunya. Pak Agus, kebetulan beliaunya ada tugas dinas ya Pak Ria, Pak. Ada tugas dinas ke Malang, jadi beliaunya tidak bisa menghadiri undangan kita itu. Jadi Bu Ica, Pak Sadi, selamat bekerja untuk di tempat yang baru.
semua sehat selalu ya, itu ya Bapak Ibu yang jadi Bu Ica, saya Pak Sati, saya pribadi kalau ada salah kata, salah tingkah yang tidak berkenan selama kita kumpul, saya mohon maaf ya Pak Sati ya, Bu Ica ya, itu jadi itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terus untuk jangan lupa tanggal 16 nanti ada workshop vokasional. Kemarin Pak Teguh Kelembagaan selaku penanggung jawab dan selaku penanggung jawab juga penanggung kegiatan untuk minta dua guru. Pertama 1 guru Bapak Ibu, terus akhirnya malamnya saya dibel lagi, beliau minta 2 guru karena beliaunya masih ada sisa 2 guru. Saat kegiatan dan penilaian vokasi kita tidak mengeluarkan, saat itu alasan wali murid tidak bisa melepas anak-anak karena kota Probolinggo pandemi merah bahkan hitam. Jadi pada waktu saya rapat ke MKKS ke Malang, saya dengan membawa surat pernyataan dari wali murid yang bermaterai, saya serahkan kepada Kepala Bidang PKLK. Alasannya itu, alhamdulillah beliaunya mengerti. Lah, disitulah kita tidak dapat jatah untuk bantuan, bahkan untuk kegiatan teman-teman dalam diklat vokasional. Akhirnya Pak Teguh kemarin saya ditelepon, saya bilang dikasihlah Pak satu-satu, saya bilang gitu. Akhirnya 2 hari berikutnya saya dikasih 1 yang sekolahnya ada kurikulum atau ada pembelajaran tata boga, tata busana, kecantikan, dan satunya apa ya, menjahit. Ada 4 itu. Saya pikir untuk tempat saya nggak mungkin, tempatnya Bu Holifah nggak mungkin karena belum menggunakan kurikulum itu. Jadi akhirnya saya telepon Bu Pre, minta 1 yang guru bisa jahit, Bu Pre, atau karena SMP dan SMA punya program atau punya jadwal kegiatan pembelajaran bidang itu. Akhirnya saya sudah kemarin ditagih lagi dengan Pak Teguh, minta 2 orang. Saya minta dari SMP 1 dan dari SMA 1. Alhamdulillah sudah saya kirim. Nanti Pak Teguh membuat undangan nota dinas ke Capdin berdasarkan by name. Itu tadi yang saya kirim ke provinsi. Itu Bapak Ibu ya, yang kemarin saya didesak, diberi waktu hanya 1 hari, hari Senin kemarin, untuk mengirim biodata nama-nama beliau. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada Bu Putih yang sudah purna tugas, yang mengabdi mulai tahun 83 sampai 2001 selama 38 tahun. Pak Sati juga begitu, sudah lama juga ya Pak Sati ya. Tuh, dan sekarang Pak Sati dengan bertambahnya usia sudah bisa mendekati tugas yang mendekati dengan rumahnya. Mudah-mudahan Bu Idah juga begitu ya Bu ya, itu katanya Bu Endang dekat dengan rumah, masih gak dekat didekat-dekatkan kan Bu Endang tadi ya. Itu saya kira itu ya Bu Endang, Bu Ica, Pak Sati, Bu Budi, sekali lagi atas nama keluarga besar PKPLK Kota Probolinggo, apabila ada salah kata, salah itu sekali lagi saya ulangi, mohon dimaafkan. Dan kalau ada sesuatu kiranya membutuhkan pikiran Bu Budi atau minta pertimbangan, minta konsultasi, saya mohon Bu Budi bersedia, karena kita itu tidak salah dan tidak kurang dari kekurangan yang kita punya dan kita hadapi. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu
persembahan untuk Ibu Sri Budi Utami, SPD MMPD dari GTK SLB Sinar Harapan 3. Dipersilakan. dan bersamamu kita berkasih.
Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan cindramata kepada Ibu Sri Budi Utami SPD MMPD yang akan diserahkan oleh Ibu Ketua MKKS. Kepada Ibu Ketua MKKS dan Ibu Sri Budi Utami dipersilakan mengambil tempat. Bisa dilanjutkan dengan sesi foto-foto dari Bapak Ibu kepala sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu penayangan perjalanan karir Ibu Sri Budi Utami SPD MMPD oleh GTK SLB Sinar Harapan 3. Dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Tetaplah semangat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah menjadi pemimpin yang bijaksana. Perpisahan bukanlah akhir dari perjuanganmu. Perpisahan hanyalah sebuah perpindahan untuk menuju keabadian. Selamat mengemban amanah baru Ibu. Jangan pernah lelah mengungkit prestasi dimanapun kaki menapak. Roda kehidupan akan terus berputar, dan harapan demi harapan akan terwujud. Semoga hidayah, inayah dari Allah selalu melimpah untuk Ibu. Semoga sukses untuk perjalananmu selanjutnya. Anda akan selalu menjadi bagian dari kami. Kami akan selalu mengingat jasa-jasamu. Maafkan kami apabila perbuatan kami kurang berkenan di hati Ibu.
perjalanan karir Ibu Sri Budi Utami. Beliau lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Februari 1961. Riwayat pendidikan Ibu Sri Budi Utami. Beliau adalah lulusan dari Sekolah Dasar Negeri Purwotengah 3 yang lulus pada tahun 1973. Sekolah Menengah Pertama PGRI Mojopahit yang lulus pada tahun 1976. Semea Ahmad Yani Mojokerto jurusan Tata Niaga yang lulus pada tahun 1980. Diploma 2 SGPLB jurusan Pendidikan Anak Terbelakang Mental yang lulus pada tahun 1982. S1 IKI PGRI jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia yang lulus pada tahun 2000. S2 STIE Indonesia Malang jurusan Manajemen Pendidikan yang lulus pada tahun 2011. Beliau diangkat menjadi pegawai negeri pada tahun 1983 sebagai guru pendidikan luar biasa di SLBC Sinar Harapan, Kota Probolinggo. Sejak 1 Juli 2011, beliau diangkat menjadi Kepala Sekolah SLB Sinar Harapan 3 sampai purna tugas pada tanggal 27 Februari 2021. Demikianlah perjalanan karir Ibu Sri Budi Utami. Semoga beliau dalam mengisi purna tugas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Good morning, Mrs. Lee. Thank you for being the best principal and being a good leader for me. Farewell is not the end of the journey. There is still tomorrow to continue, living happily with your beloved family. Thank you. Meskipun selamat merupakan ucapan yang tepat untuk diucapkan, tapi rasanya sangat sulit bagi saya mengucapkannya. Tidak ada yang diberikan kecuali ucapan terima kasih yang tak terhingga telah menjadi ibu sekaligus rekan kerja yang baik bagi saya maupun yang lain. Semoga Allah membalas semua kebaikan itu. Selamat menikmati hari-hari bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, dan kami berharap silaturahmi tetap terjaga. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Sri Budi Utami yang akan memasuki masa purna tugas. Saya ucapkan terima kasih Ibu, di mana telah memberikan nasihat, arahan, petunjuk, contoh bagi kami guru SLB Sinar Harapan 3 dalam mendidik siswa-siswi anak berkebutuhan khusus untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu. Ibu adalah kepala best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula maturaken nembah nuwun dumateng Ibu Sri Budi Utami kados sedayanipun wekdal panjenengan ingkang bina. Dumateng Ibu sampun paringaken semangat sesaipun ingkang tulus. Dumateng ilmu pengalaman ingkang Ibu paringaken kawula sedaya. Mugi-mugi manfaat. Rahayu wilujeng pensiun Ibu, mugi-mugi masa pensiun iki dados mulia. Matur nuwun. Wassalamualaikum
Oleh atau Raki dari Sri Budi Utami selaku kepala sekolah SMP Sinar Harapan di Telok, matur-matur selangkong serada-adana telah membimbing Allah berkaca-kaca sadaja kabar sabar dan ikhlas. Muka-muka Gusti Allah ngabalas kebaikan Sri Budi Utami sareng keluarga sadaja. Ben muka-muka yakin amal ibadah saya bagus ben barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajeng Purna Tugas Ibu Sri Budi Utami matur syukur dumugi Rahayu sareng sami. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, pengalaman dan pembelajaran yang Ibu berikan kepada saya, dan saya berterima kasih kepada Ibu atas dedikasinya sebagai kepala sekolah di SLB 3 Sinar Harapan. Semoga di masa-masa purna tugas ini Ibu selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat menikmati masa-masa purna tugas ini berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Ayu desu. Iro-iro naことが美味しいだから無理先生に感謝したいと思います。私はあなたの健康を願っています。ありがとうございます。ありがとう。Berpisah, hey, sampai jumpa
untuk acara selanjutnya, yaitu penyerahan cindramata kepada Bapak Sadi Bowo dan Ibu Rica Kusdwining Tias, yang akan diserahkan oleh Bu Endang Sulistiawati dan Bapak Heri. Kepada nama Bapak Ibu yang disebutkan, dipersilakan mengambil tempat di depan.